teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Kondisi market melempem. Kondisi market kali ini teman-teman ya bisa dibilang masih sideways walaupun turun ya, turun. Nah, itu kan ini naik lagi. Tadi 228, sekarang 22.900. Nanti naik lagi sampai 23, nanti turun lagi. Masih melempem teman-teman ya. Kalau kita buka Bitcoin sendiri teman-teman bisa lihat ya di HP kalian. Dan kebetulan ya teman-teman ya, sorry ya saya pakai MXC. Buat kalian yang mau daftar MXC silakan dan klaim $120 ya. Untuk yang daftar MXC di eh kolom deskripsi ya. Jadi di kolom deskripsi saya ada link untuk daftar MXC. Di situ pengguna baru yang daftar dengan link saya ada klaim $120 untuk di MXC ya dalam bentuk USDT ya. Dan syarat dan ketentuan pasti berlaku teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi di sini Bitcoin pun sideways teman-teman ya. Ini sudah berapa minggu ini? Hampir 2 minggu ya sideways Bitcoin, tapi it's okay lah ya. Nah, di sini ya, kalau kita lihat ya banyak sekali koin-koin atau token-token yang bisa dibilang apa ya? Micin-micin, ada yang serius-serius, ada yang mahal-mahal. Tetapi untuk kedepannya kayaknya kita jangan sampai salah pilih token atau koin, teman-teman ya. Saya mau kasih tahu buat kalian semua, untuk saat ini pilihlah koin atau token yang betul-betul kalian yakini dan fundamentalnya bagus, teman-teman. Kenapa seperti itu? Kita lihat ya. Jadi investor legendaris, teman-teman ya. Investor legendaris namanya Jim Rogers ya. Investor kripto tentunya ya. Dia dia beropini, dia berpendapat ya, mata uang kripto akan menjadi uang pemerintah, tapi di berbagai lini ya, tidak overall langsung jadi mata uang pemerintah atau pengganti fiat money, bukan seperti itu. Tapi ini investor terkenal teman-teman ya, sekalian dia penulis di Bloomberg kalau saya nggak salah. Oke, dalam wawancara terbarunya dengan Michelle James Risco ya, reporter ekonomi senior Asia Bloomberg, Jim Rogers, dia menjelaskan alasannya sendiri mengapa dia tidak mau berinvestasi dalam cryptocurrency dan aset digital, meskipun tingkat adopsi meningkat di kalangan investor retail atau kita-kita semua ini ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, salah satu pendiri Soros Fund ya, Soros Fund ya, Soros Fund Management ini menyatakan bahwa dia yakin cryptocurrency akan menjadi uang pemerintah ya di balik di beberapa titik. Sekali lagi ya, dia meyakini ya cryptocurrency ini akan menjadi uang pemerintah di beberapa titik. Oke, jadi kita harus garis bawahi ini teman-teman ya, di beberapa titik. Jadi ya, mata uang pemerintah bukan berarti pengganti fiat money atau pengganti mata uang negara tersebut. Jadi yang dimaksudnya di sini teman-teman, akan ada instansi atau beberapa titik yang akan menjadi yang akan membuat cryptocurrency adalah sarananya untuk bertransaksi ya, jadi bukan overall negara langsung. Contoh negara A ya, mata uangnya Ripple, mata uang negara B mata uangnya Cardano, atau negara C Bitcoin, bukan seperti itu dalam beberapa titik maksudnya. Dia juga mengatakan ya, Rogersnya mengatakan bahwa dengan tingkat adopsi yang lebih besar, lembaga pemerintah terpusat akan mengejar dana rakyat dan mencoba mengendalikannya entah bagaimana ya teman-teman. Tapi dia meyakini ini sangat potensial. Itu kenapa dari awal saya bilang ke teman-teman semuanya, kripto semakin banyak diadopsi ya, dan semakin banyak orang mengarah ke kripto ini bakal menjadi sesuatu yang besar, lebih besar maksudnya. Sekarang kripto sudah besar, lebih besar di kedepannya ya, karena ini sudah memasuki sektor-sektor pemerintahan teman-teman ya. Saya kasih contoh saja, di beberapa negara ya, saya nggak sebut namanya, beberapa negara sudah menerima cryptocurrency ya, gaji dengan cryptocurrency Bitcoin ya. Itu sudah masuk sektor pemerintah, makanya dia berani opini bahwa akan ada eh, penerimaan lah ya di beberapa titik ya di sektor pemerintahan ini untuk kedepannya. Mungkin siapa tahu next Indonesia dan Asia Tenggara lainnya teman-teman. Nah, di sini sudah jelas ya, kalau teman-teman menonton ada videonya ini ya, dia interview sama Bloomberg Crypto, kira-kira seperti itu. Itu kenapa sekali lagi pilihlah token atau koin yang benar-benar Anda yakini untuk jangka panjang teman-teman. Karena ketika ini semua terjadi, ketika datang waktunya ya,
nggak ada yang tahu rezeki ya, nggak ada yang tahu rezeki. Kalian bisa bisa mendapatkan cuan besar menurut saya ya, menurut saya pribadi seperti itu. Iya dong, ya kan, siapa tahu koin atau token ya, yang kalian pegang dari sekarang ya, ketika beberapa tahun ke depan, dipakai di sektor mana dalam suatu pemerintahan, itu akan bagus teman-teman. Oke, investor merujuk pada rilis yang akan datang dari banyak CBDC ya, Central Bank Digital Currency kalau saya nggak salah ini ya. Oke, investor merujuk pada rilis yang akan datang dari dari banyak CBDC ya. Jadi Central Bank Digital Currency ini teman-teman, ini yang mengatur mata uang digital secara umum, bukan hanya cryptocurrency teman-teman ya. Jadi CBDC ini sudah ada ya. CBDC ini sudah ada, tapi dia mengawasi bukan cuma cryptocurrency, pokoknya digital ya, digital money lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi bukan cuma kripto. Nah, kalau sudah ada ini teman-teman, ini sebagai pintu juga atau jendela yang bisa-bisa cryptocurrency memang masuk ke sektor pemerintahan teman-teman. Oke, yang merupakan aset digital, tetapi belum tentu cryptocurrency, betul, belum tentu cryptocurrency. Makanya saya bilang cryptocurrency juga tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Karena cryptocurrency ini mata uang digital, teman-teman ya, yang dirilis oleh bank sentral atau lembaga keuangan terpusat lainnya yang akan didukung dengan mata uang resmi pemerintah. Oke, kalau kita berbicara didukung oleh mata uang resmi pemerintah, ini sudah terjadi teman-teman ya. Contohnya kemarin di Filipina ya. Di Filipina sudah didukung langsung ya. Kalau saya nggak salah di Coins PH ya, Coins PH ya, itu di sektor pemerintah. Malah perbankan ya yang mendukung cryptocurrency, bahkan SIBA juga gitu loh. Oke, Rogers bahkan mengatakan ya, bahwa istri dan teman-temannya sendiri telah berinvestasi dalam cryptocurrency dan beberapa bahkan menghasilkan beberapa keuntungan. Sementara yang lain kehilangan segalanya dengan portofolio mereka menjadi nol ya. Kalau menjadi nol teman-teman, kita berbicara bukan cryptocurrency. Karena apa? Cryptocurrency punya nilai ya. Punya nilai dalam arti kalau kalian pun dump aset kalian, kalian masih punya tokennya atau punya koinnya, kira-kira seperti itu. Oke, apakah dia benar tentang cryptocurrency ya? Kita lihat ya. Selama wawancara, Rogers belum menentukan apakah dia berbicara tentang CBDC atau Central Bank Digital Currency secara eksklusif atau mencakup mata uang bank sentral dan cryptocurrency terdesentralisasi. Secara teknis, pihak ketiga tidak dapat mengakses cold wallet ya, non custodial ya, non custodial ya, Anda dari komputer pribadi. Jadi cold wallet itu begini teman-teman ya. Kita berbicara wallet lah. Kalau kita berbicara wallet, wallet sebenarnya ada dua ya. Ada wallet off chain dan on chain ya. Jadi ada wallet yang kita bisa simpan digital currency kita atau mata uang digital kita atau aset kita di dompet mati, bisa dibilang gitu ya. Jadi orang nggak bisa diakses tanpa internet. Sorry, itu nggak ada internetnya wallet itu. Jadi langsung kita matiin internet ataupun gini ya, kita nyimpan di server ya. Terus bisa di-disconnect internet. Jadi itu bisa dibilang anti hack ya. Orang bisa ngehack kalau ada internet. Intinya seperti itu ya. Secara teknis, pihak ketiga tidak dapat mengakses cold wallet ya. Non-custodial, non-custodial ya. Anda dari komputer pribadi Anda jika tidak terinfeksi malware ya. Ini kebanyakan terjadi sekarang. Apapun yang menargetkan cryptocurrency, kira-kira seperti itu. Di sini teman-teman, tanpa akses fisik ke PC Anda, tidak ada cara untuk mendapatkannya. Betul ya. Dana dari dompet yang tidak terhubung ke internet. Betul ya, kalau kita di apa namanya di wallet-wallet yang nggak ada internetnya seperti itu teman-teman ya, kalian nggak akan bisa jebol ya, kalian nggak akan bisa jebol kecuali kalian pakai PC-nya atau pakai walletnya, kira-kira seperti itu. Mempertimbangkan fakta ya bahwa dompet cryptocurrency dapat sepenuhnya anonim dan personifikasi, patut dipertanyakan ya bahwa bagaimana pemerintah atau orang lain akan mengakses dana pengguna aset digital yang tidak secara terbuka menunjukkan alamat mereka atau kepemilikan dana digital tertentu. Betul. Jadi untuk ke depan teman-teman ya, diprediksi ini bisa saja masuk ke sektor pemerintah, itu yang pertama. Dan kedua, kalaupun sudah masuk ke sektor pemerintah ya, bisa dibilang bukan pengganti fiat money ya, tapi berlaku di beberapa sektor, beberapa titik dalam pemerintah.
Itu pun harus ditangani dengan, bukan wallet mati, wallet apa ya, wallet offline lah ya, saya bilang seperti itu. Jadi akan sangat-sangat susah diakses kecuali kita pakai PC-nya atau pakai wallet-nya, kira-kira seperti itu. Itu kenapa saya bilang ke depan ya, sorry, untuk saat ini pun kalian jangan sampai salah-salah pilih koin lagi, kira-kira seperti itu ya. Pilih koin yang potensial lah ya, yang kira-kira kayaknya ini bisa jadi ya, ini bisa jadi, eee token yang berguna di masa depan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini pelajaran juga ya. Jadi jangan sembarang beli token walaupun dia murah. Oke, kira-kira seperti itu ya. Semoga ini bermanfaat. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat malam.